bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan, kita akan pujian ku bersyukur.
di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas semua berkat yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar kami memulai ibadah kami, kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, Amin, haleluya. Yuk adik-adik, kita masih bangkit berdiri ya. Kita mau semangat memuji Tuhan. Kita angkat pujian setinggi-tingginya lagi. Kita
udah capek belum? Belum dong. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik lipat tangannya lagi, tutup matanya, kita mau fokus untuk menyembah Tuhan. Kita angkat pujian Allah Roh Kudus.
Kau berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kau pakai dia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat siang semua anak-anak sekolah minggu, baik yang di gereja, baik yang di rumah, dan baik yang selalu mendengarkan siaran ibadah sekolah minggu lewat live streaming pada pagi hari ini. Ya, pertama saya mau tanya dulu, ya, semua sudah duduk manis, semua mendengarkan, bahkan semua memasang telinganya baik-baik. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan, tadi kita sudah berdoa supaya kita ingin Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Om Semi mau nyapa dulu yang paling jauh, yang tinggalnya di GDC. Ya, mana si Benaya? Ya, coba angkat tangannya yang namanya Benaya. Ya, semua satu rumah Om Semi percaya semua dalam sehat-sehat. Terus yang paling jauh lagi, yang ada di Bekasi, ya, Britani, ada nggak? Ya, yang wanita, ya, badannya yang masih gemuk, ya, Om Semi percaya masih semuanya bisa dapat beribadah kepada Tuhan. Ya, karena inilah yang selalu harus kita rindukan dalam kehidupan kita. Ya, mulai kalian dari anak-anak diajar untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Ya, pada pagi hari ini Om Semi mau share ya dengan kalian semua. Ya, ada yang bawa Alkitab, ya, di rumah tentunya sudah bawa Alkitab dan menyiapkan Alkitab, dan Alkitab itu ya bukan cuma ditaruh, tetapi kalian juga boleh membaca, belajar, dan merenungkan isi daripada Alkitab yang kalian miliki. Ya, semuanya tentunya punya. Ya, kita akan belajar dari kisah dari sebuah keluarga. Ya, sebuah keluarga ini keluarga daripada seorang yang percaya kepada Tuhan, dan mereka dikaruniai oleh Tuhan dengan 2 orang anak. Siapakah itu? Coba buka Alkitabnya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-4. Ya, kalau kalian nanti baca dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat 16, kita mau belajar ya dari semua yang mereka pernah alami, dan mereka semua memiliki kesaksian, dan mereka semua mempunyai karakter-karakter yang berbeda, dan mereka semuanya punya pemahaman yang jelas bahwa mereka punya Tuhan yang hidup. Dan Tuhannya mereka adalah Tuhan kita yang sampai hari ini ya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, hari ini, sampai selama-lamanya. Itu dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 8. Ya, yang pertama Om Semi mau sampaikan kepada kalian tentang seorang ibu. Jadi sebuah keluarga itu tentunya punya seorang ibu. Dan ibu itu namanya siapa? Namanya siapa? Ayo angkat tangan yang tahu. Hawa. Ya. Ada nggak kalian yang pernah dengar bahwa ada seorang ibu yang namanya Hawa? Tetapi ini satu cerita yang menarik, sebab Hawa di sini Alkitab menceritakan dia mempunyai kesaksian yang sangat-sangat luar biasa. Hawa dia merasa bahwa dia bisa melahirkan, dan Tuhan berikan kepercayaan sehingga dia melahirkan seorang anak yang namanya Kain, dan berikutnya dia juga melahirkan seorang anak yang namanya Habel. Ya, walaupun nanti ya kalau kalian baca seterusnya masih ada lagi saudaranya yang lahir daripada ibu Hawa ini. Nah, satu hal yang menjadi fokus pada pagi hari ini, bagaimana kesaksian dari seorang ibu ketika dia melahirkan. Ya, semuanya tentunya kalian pernah ya mendengar bagaimana orang tua daripada teman kalian punya anak ya dapat melahirkan. Nah, di sini Alkitab mengatakan
Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Dan kita semua pastinya percaya bahwa kalau Tuhan sudah lahirkan kalian di atas muka bumi ini, ya lewat ibu kalian, lewat mama kalian, bahkan mungkin pada saat pagi hari ini kalian percaya bahwa pada waktu mama kalian, ya ibu kalian, mami kalian melahirkan itu semuanya dalam pertolongan daripada Tuhan. Ini kesaksian. Ya coba kalian tanya kepada mama yang melahirkan kalian, bagaimana dulu waktu melahirkan kalian? Ya selama 9 bulan ya mengandung, ya selama 9 bulan kalian tuh ada di dalam perut mama, dan ketika lahir dia memiliki kesaksian, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ya, ini tentunya kesaksian daripada mama kalian. Oleh sebab itu, ya kalian ini sebagai anak harus belajar untuk tetap menghargai, menghormati orang tua kalian. Ya, ada satu kata-kata dulu yang sejak kecil Om Semi pernah dengar, bahwa surga itu ada di telapak kaki seorang ibu. Ya, tetapi itu tidak alkitabiah, ya kan? Tidak alkitabiah. Karena apa? Ya, surga itu kita akan dapat capai kalau kita percaya, mengenal kepada nama Tuhan Yesus, terima nama Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat pribadi dalam hidup kalian, maka kita akan saat kita akan berjumpa. Nah, pertolongan yang dialami oleh Hawa ini juga menghasilkan 2 orang anak. Ya. Yang pertama, kalau di ayat-ayat berikutnya kalian akan belajar dari anak mereka yang pertama. Namanya siapa? Ada yang tahu? Namanya adalah Kain. Ya. Dan pekerjaan daripada Kain ini adalah sebagai petani. Nah, kalian semua tentunya punya cita-cita, ya, yang dari sejak kalian sekolah, dari kecil sampai kalian besar itu pasti kalian disekolahkan oleh orang tua kalian itu supaya kalian bisa mengejar cita-cita. Nah, semuanya itu baik. Sebab apa? Tuhan memberikan kepada kita hikmat supaya kita mau belajar dulu, baru kita nanti satu saat kalau kalian sudah selesai sekolahnya bisa bekerja dan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan semuanya itu berbicara juga tentang proses. Dan selama kalian asik menjadi seorang murid, yaitu kalian tidak boleh malas. Ya, harus rajin belajar, sungguh-sungguh belajar, terima pelajaran dengan baik. Ya, walaupun ya kita hari-hari ini ya yang sudah naik kelas, yang sudah kelasnya berubah, semuanya masih akan terus belajar, tetapi masih belajar di rumah. Tapi semua pelajaran yang kalian terima itu tetap harus kalian lakukan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh malas. Sebab Alkitab bilang kalau kita jadi malas, jadi pemalas, harus belajar kepada semut. Waduh, jadi Alkitab memang keras mengajar kita supaya kita belajar kepada semut. Ya, semut itu satu binatang yang sangat kecil, ya, tetapi kalau kita belajar, kita renungkan, semut ini adalah binatang yang rajin. Jadi kita jangan mau kalah, ya, kalian sebagai pelajar, sebagai seorang murid di sekolah, jangan mau kalah sama semut, karena semut itu dia adalah orang yang rajin. Dan rajin tidak cukup saja hanya belajar, tetapi kita juga harus rajin melakukan tugas-tugas kita yang diberikan oleh mama, oleh papa, yang diberikan oleh kakak, semuanya. Kalau kalian tinggal satu rumah, semua tugas-tugas yang masih kalian bisa lakukan itu, baik itu membantu mama, itu harus dikerjakan dengan baik. Dan yang kedua yang kita belajar daripada keluarga ini ialah Kain dan Habel ini diajar untuk memberikan persembahan.
Nah, persembahan apa? Ya, persembahan yang mereka dapat beri. Ya, sebab Alkitab juga ingin mengajar kepada kita supaya kita juga belajar memberi persembahan. Ya, kalau sebelum kalian beribadah di rumah dulu waktu di gereja, ya waktu-waktu yang dulu itu kalian diberikan persembahan, ya kolekte oleh orang tua kalian. Itu dikumpulkan dan kolekte itu merupakan salah satu persembahan kita kepada Tuhan. Nah, persembahan inilah yang Tuhan ingin tanamkan di dalam hati kalian supaya kalian juga ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan, itu memberikan yang terbaik, yang memberikan yang terbaik, karena kita tahu bahwa siapa yang kita beri kepada Tuhan. Persembahan kita yang terbaik adalah hidup kita ini. Mari kita mau persembahkan kepada Tuhan, supaya ketika hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Semuanya akan diberkati karena kita juga jangan lupa, kalau kita selalu memberi persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan memberkati kita. Ya, dalam Alkitab dituliskan Tuhan akan memberi kita umur panjang. Ketika kita menghormati orang tua kita, Tuhan juga akan beri kita umur panjang. Ya, karena semuanya yang kita terima itu adalah pemberian daripada Tuhan. Pemberian daripada Tuhan. Nah, pemberian daripada Tuhan itulah yang selalu kita membiasakan untuk dapat mengucap syukur. Ya, terima kasih Tuhan. Ya, setiap kalian bangun pagi, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pelihara sepanjang malam dan pagi hari ini kami bersyukur dan saya bersyukur Tuhan berikan saya nafas, Tuhan berikan saya hari yang baru, hingga di hari yang baru ini saya boleh mengucap syukur dan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kita belajar lagi berikutnya, ya persembahan-persembahan yang diberikan oleh Kain itu juga diberi Habel kepada Tuhan. Dan kita melihat di sini bahwa persembahan daripada Habel itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, persembahan kita, hidup kita, ya Tuhan ingin supaya selalu dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau kalian punya pemberian, ya jangan ditahan-tahan. Kalau Tuhan sudah gerakkan kita untuk memberi, kita harus berikan. Kita jangan jadi orang yang pelit. Ya, Alkitab katakan orang yang kikir, orang yang pelit itu tidak masuk surga. Wah, ini anak-anak harus belajar ditanamkan dalam hidup kalian. Terima kasih Tuhan kalau saya bisa memberi. Pemberian kalian mungkin yang sederhana ialah apa? Berbuat baik. Ya, pemberian kalian kepada Tuhan tentunya kalian selalu bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan dimanapun kalian berada. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan Tuhannya yang disembah oleh Kain dan Habel itu adalah Tuhan yang sama. Dan itulah sebabnya kita mau tetap memberikan persembahan kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberi kepada kita umur panjang, Tuhan sudah memberi kita kesehatan. Itu di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 katakan. Tapi kita tetap harus beribadah kepada Tuhan. Dan bagian lain yang kalau kita pelajari, ternyata Kain ini adalah seorang anak yang suka apa? Suka marah. Dia marah kepada adiknya, ya. Dia marah kepada saudaranya, ya. Dan tentunya kita ambil kesimpulan dari pelajaran ini bahwa kita harus menjadi anak-anak yang punya hati yang baik, ya. Tidak benci kepada saudara, tidak benci kepada yang lain, tidak dendam kepada yang lain. Tetapi kita ingin kita selalu menjadi anak yang baik, supaya ketika kita menjadi anak yang baik, kita bisa mendoakan orang lain, kita bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Terlebih daripada itu, marilah kita tetap terus beribadah kepada Tuhan, sebab Tuhan menjanjikan berkat-berkat surgawi yang Tuhan sediakan pada kita semua. Nah, saya percaya, ya,
firman Allah pada saat siang hari ini menggugah semangat kalian. Kalian ingin terus memberikan persembahan kepada Tuhan, selalu belajar menghormati orang tua kalian, karena apa? Tuhan janjikan umur panjang bagi orang-orang yang mau menghormati orang tua. Terlebih kita juga belajar menghormati Tuhan, dan kita juga terus melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan kita menjadi anak-anak yang baik, yang suka menolong orang lain, dan akhirnya kita akan selalu mendapat penghiburan daripada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah pada saat pagi hari ini kita yang singkat ini memperbaharui kita, memperbaharui semua anak-anak sekolah minggu, supaya kita tetap setia kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap memberikan apa yang terbaik kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberkati kita semua. Puji Tuhan, biarlah sampai di sini dulu. Mari kita berdoa, semuanya berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan masih kumpulkan anak-anak-Mu, murid-murid sekolah minggu semuanya. Kami boleh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan akan tolong mereka ya Tuhan, supaya firman Allah tertanam di dalam hati mereka. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang selalu ingin berbuat baik dan melakukan yang terbaik hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan mereka berakar, bertumbuh dan berbuah menjadi anak-anak yang selalu dapat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, memberkati mereka semuanya, memberikan kesehatan, memberikan juga berkat kepada kedua orang tua mereka ya Tuhan. Tuhan jamah mereka semua di rumah mereka masing-masing, supaya kehidupan keluarga lepas keluarga mendapat berkat yang daripada Tuhan, sehingga selalu ada kesaksian dalam hidup mereka. Semua yang sudah melayani Tuhan memberkati, kami semua yang ada di gereja, bahkan kami semua yang ada di rumah masing-masing, berkat-Mu terjadi di tengah-tengah rumah tangga mereka, supaya selalu ada puji-pujian yang dipersembahkan kepada Tuhan. Berdoa dan mengucap syukur, kami akhiri ibadah pada saat pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Semua yang diberkati katakan haleluya.